Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Batik. Sebelum kita mulai podcast kali ini, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Iqbal Ramadhano Trenggono dari jurusan Matematika Angkatan 21. Di sini aku nggak akan sendiri buat podcast kali ini. Di sini aku ditemenin dengan Kak Holis. Halo Kak Holis. Halo Iqbal. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iqbal gimana, Bal? Aku baik Kak. Oke. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang himatika di periode 2022. Nah, langsung kita mulai aja ya, Kak Holis. Oke. Nah, buat pertanyaan yang pertama, apa sih itu himatika, Kak? Dari gambaran umumnya, tujuan sama sasaran di himatika periode ini. Oke. Mungkin himatika itu organisasi yang bersifat keilmuan ya. Kemudian tujuannya untuk mempersatukan seluruh mahasiswa matematika dalam satu wadah himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Matematika atau yang disingkat Himatika, yang berguna untuk menampung aspirasi mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Kemudian tujuan dari Himatika sendiri adalah untuk menggali, mengembangkan, dan menganalisis seluruh potensi mahasiswa jurusan matematika. Kemudian sasarannya seperti yang kita tahu yaitu untuk anggota Himatika. Seperti yang kita tahu anggota Himatika itu yaitu seluruh mahasiswa UNSUD di jurusan matematika. Gitu Iqbal. Oh, Kakak. Nah, buat Kak Holis kan udah pernah jadi himatika tahun lalu kan ya, Kak? Nah, menurut dari pengalaman sama pengetahuan Kak Holis, gimana sih himatika yang dulu-dulu, Kak? Kenapa Ya, ada himatika gitu? Oke, mungkin seperti yang kita tahu ya, Himatika itu lahir tanggal 4 November tahun 2001 ya. Jadi udah 20 tahun lamanya Himatika berdiri. Dan mungkin yang saya rasakan selama ini ya, mungkin selama saya menjadi di Himatika karena acaranya masih online ya. Jadi semua bisa dikatakan belum pernah ketemu sama sekali gitu. Begitu sekarang ini sudah perlahan menuju ke offline gitu. Jadi mungkin yang saya rasakan ya mungkin masih kurang gitu yang saya rasakan karena masih online gitu. Masih online. Mungkin kedepannya kalau sudah offline kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin berbeda gitu ya. Bisa bertemu langsung dengan teman-teman, kemudian bisa rapat bareng-bareng, kemudian menganalisis sesuatu gitu yang ada di jurusan matematika kayak gitu sih. Nah, buat himatika sendiri kan kegiatannya kalau peralihan dari online ke offline itu gimana, Kak? Kira-kira udah siap belum? Ya, sebenarnya dari Himatika sendiri udah ini ya mempersiapkan segala sesuatu gitu. Karena kita kan belum tahu apakah kegiatan besok bakal dilaksanakan online atau offline gitu ya. Jadi kita udah merancang kegiatannya baik jika nanti kita berkegiatan secara online tuh seperti ini dan jika secara offline tuh seperti ini gitu. Apalagi yang paling riskan tuh di RAB tuh anggaran. Jadi kita dari bendahara sendiri udah nyiapin anggaran secara online dan juga offline gitu. Karena anggaran sendiri berbeda sangat jauh gitu. Jika dilaksanakan secara offline kan mesti dananya butuh yang banyak gitu kan. Kalau online sendiri nggak terlalu banyak gitu. Jadi paling utama di situ sih mempersiapkan. Paling kegiatan juga udah disiapin. Kalau online kita udah plan A-nya seperti ini, kalau offline dan plan B-nya seperti ini gitu sih. Nah, kan kalau dari peralihan online ke offline itu kan dari anggota-anggota himatikanya kan kalau udah offline itu udah pasti sibuk di kuliah atau organisasi lain. Nah, kalau dari pengalaman dan pengetahuan Kak Holis, itu gimana cara buat ngatasinnya? Ya mungkin tergantung dari teman-temannya sih bagaimana cara membagi waktunya gitu. Kapan waktunya kuliah dan kapan waktunya untuk berorganisasi. Mungkin pengalaman saya walaupun online ya kemarin saya ikut kebetulan 3 organisasi ya. Tapi buktinya saya tetap bisa menjalin kuliah kemudian organisasi dengan lancar gitu. Mungkin nantinya kalau misalkan sudah offline baginya ya gini, kalau misalkan udah jam kuliah ya kuliah, kemudian kalau ada rapat ya datang buat rapat gitu. Dan juga jangan lupa untuk belajar, itu aja sih. Beda-beda jadi ya Kak orang. Tergantung orangnya juga sih gitu. Oh, nah di Himatika tahun ini kan aku dengar-dengar ada divisi baru gitu ya Kak. Divisi advokasi mahasiswa matematika ya Kak. Nah, gimana sih Kak ceritain tentang divisi tersebut? Kenapa bisa ada divisi tersebut?
Oke, ya jadi sebenarnya job desk dari divisi yang baru ini Atmatika tuh berada di divisi humas. Namun karena sebenarnya ini adalah keresahan dari eh, humas sendiri ya, karena mereka terlalu banyak job desk, akhirnya kita memutuskan untuk membagi divisi itu, yaitu divisi humas dan juga ada divisi baru yaitu divisi Atmatika atau advokasi mahasiswa matematika. Di mana tujuannya sendiri itu untuk menampung aspirasi gitu buat mahasiswa-mahasiswa yang kiranya membutuhkan bantuan baik itu akademik maupun akademik gitu. Apalagi dari Bu Ida sendiri menyarankan untuk ini membantu mahasiswa-mahasiswa tua yang mungkin bisa dikatakan hilang-hilangan gitu. Mungkin dari divisi Atmatika bisa membantunya mungkin agar balik lagi dan bisa cepat lulus di jurusan matematika. Mungkin itu sih, Bal. Berarti membantu humas ya gitu ya Kak, divisinya. Ya sebenarnya bukan membantu humas sih. Apa ya namanya istilahnya kayak memudahkan aja dari humas sendiri, job desk-nya terbagi secara rata gitu. Sebenarnya humas kan nggak mengurusi tentang mahasiswa gitu, tapi mengurusi tentang internal tentang eksternal gitu kan. Jadi biar secara rata aja pembagiannya, jadi dibentuk divisi baru, divisi matematika gitu. Oh. Nah, terus nih aku mau tanya, kan Himatika kan kegiatannya sekarang masih online semua kan ya. Nah, gimana sih gimana kegiatan tersebut kok bisa online, ceritain gitu dari pengalaman Kak Holis? Oke, mungkin bisa dikatakan kegiatan online ini agak kurang seru ya, kurang menarik karena kita nggak bisa ketemu langsung dan nggak bisa berinteraksi secara langsung gitu ya. Namun kita tetap berusaha gitu di kegiatan online ini bisa maksimal, kemudian bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang memang berkompeten gitu. Walaupun kita nggak bisa bertatapan secara langsung, tapi semoga aja ilmu yang kita dapat dari berkegiatan itu bisa maksimal gitu. Sama seperti kita berkegiatan secara offline gitu sih. Hanya saja cuma kegiatannya saja yang kita jauh-jauhan gitu, nggak deket-deketan secara offline gitu. Nah, buat perbedaannya dari offline ke online itu gimana ya Kak? Oke, mungkin ya perbedaannya jauh ya karena seperti yang tadi aku bilang, kalau offline tuh kita bisa ketemu langsung, berinteraksi langsung, kemudian mungkin bisa apa-apa langsung itulah serba langsung gitu. Kalau secara online ya gitu cuma Zoom, Meet, kemudian ngobrol juga terbatas gitu, nggak bisa saling tegur sapa satu sama lain gitu sih. Susahnya di situ. Nah, kalau tanggapan Kak Holis nih, misal di Himatika kegiatannya mau peralihan dari online ke offline, menurut tanggapan Kak Holis gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya bagus sih kegiatan peralihan dari online ke offline karena emang yang kita mau kan berkegiatan secara offline ya. Cuma saja kebijakan dari dari universitas dan juga dari fakultasnya sendiri itu masih simpang siur gitu. Kemarin kan katanya udah mau offline gitu angkatan 2021, tapi ternyata di online kan lagi gitu. Kemudian ada kabar lagi mau offline, ternyata online lagi gitu. Mungkin yang jadi kita susah tuh di situ loh. Katanya online ternyata offline, yang dari jauh-jauh udah ke PWT ternyata nggak jadi offline, jadi mereka balik lagi kayak gitu. Jadi susahnya di situ sih. Sebenarnya kegiatan secara offline tuh bagus, bagus banget malah didukung sama kita gitu. Cuma ya penerapannya saja kurang tegas gitu. Kalau ya offline, online ya online gitu sih. Nah, dari kalau harapan Kak Holis buat pesan dan kesan gitu buat podcast Batik gimana Kak? Oke, ya mungkin harapan aku semoga proker podcast batik ini tetap berjalan ya sebagaimana mestinya itu dari per bulan gitu selalu ada dan juga mungkin topik-topik yang dibawakan itu kalau bisa up to date gitu terkait hal-hal yang memang diharapkan atau diinginkan dari mahasiswa khususnya jurusan matematika gitu sih Bal. Jadi ya tetap berjalan aja dan sebagaimana mestinya dan semoga lebih baik lagi untuk podcast batik selanjutnya gitu Bal. Amin. Amin, amin. Nah, buat pertanyaan terakhir nih Kak Holis, kalau dari harapan atau saran Kak Holis buat Himatika ke depannya Kak? Ya mungkin harapan aku di Himatika semoga tetap berlangsung ya kegiatannya sebagaimana mestinya gitu. Walaupun kita berkegiatan secara online, tapi kita harus tetap maju, tetap jalan gitu, proker-proker yang kita laksanain gitu. Dan kalau kita offline berarti kita harus benar-benar maksimal gitu, karena kan angkatan kita sendiri angkatan yang belum pernah merasakan kegiatan secara offline ya.
Ya, jadi kita harus maksimal jalan laksanakannya gitu. Terus lagi yang baik-baik dari Himatika sebelumnya tetap dipertahanin gitu. Kemudian yang buruk-buruk kita perbaiki agar jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin itu sih, Bal. Nah, karena kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Holis yang udah nyempetin Oke. waktunya buat ikut podcast. Dan Oke. sekian podcast kali ini. Terima kasih. Dadah. Thank you.